mengatakan pada George bahwa mereka tidak menemukan kelima anak mereka yang lainnya. This is Yuri, and welcome back to Yuri's Lore. Sebelum kita masuk ke video, Yuri ingin mengucapkan Minal Aidin wal Faizin, mohon maaf lahir dan batin. Semoga di tahun ini kita diberikan kesehatan, juga kelancaran atas segala urusan dan pekerjaan. Terlebih di tahun ini, kita sedang menghadapi virus corona yang mana sampai sekarang belum mendapatkan titik terang. Semoga secepatnya virus ini cepat menghilang dan kegiatan kembali seperti semula. Nah, di kesempatan kali ini, Yuri akan membahas tentang hilangnya 5 anak dari keluarga Soder yang tiba-tiba menghilang saat kebakaran. Apakah anak-anak itu ikut terbakar ataukah mereka diculik? Kita akan bahasnya sekarang. What really happened? Pada tanggal 24 Desember 1945, terjadi sebuah kebakaran hebat di kediaman keluarga Soder yang terletak di Fayetteville, West Virginia, Amerika Serikat. Kebakaran yang terjadi di malam Natal tersebut membuat rumah keluarga Soder habis dilalap api. George Soder dan juga istrinya Jenny Soder, juga keempat anaknya, berhasil selamat dari kebakaran tersebut. Namun kelima anaknya yang berada di lantai 2 dikatakan menghilang. Karena saat api sudah padam, ketika diperiksa, sama sekali tidak ada sisa tulang belulang mereka jikalau mereka meninggal dilalap api. Jadi, kemanakah perginya kelima anak keluarga Soder yang lainnya? George Soder atau Giorgio Sodu adalah seorang imigran Italia yang pindah ke Amerika Serikat. Setelah bekerja bertahun-tahun, akhirnya dia memulai sebuah perusahaan truk sendiri. Nah, di sana dia bertemu dengan Jenny Cipriani, yaitu anak dari pemilik toko yang berada di tempat kerjanya. Yang mana Jenny sendiri juga sama sepertinya adalah imigran yang berasal dari Italia. Dari sanalah mereka memulai hubungan dan akhirnya memutuskan untuk menikah. George dan Jenny dikaruniai 10 orang anak. Yang tertua yaitu Joe sudah tidak tinggal bersama keluarganya karena harus masuk militer untuk membantu Perang Dunia Kedua. Nah, jadi di rumah tersebut tinggallah George, Jenny, dan juga ke-9 anaknya yang lain, yaitu John, 23 tahun, Marion, 17 tahun, George Junior, 16 tahun, Maurice, 14 tahun, Martha 12 tahun, Louis 10 tahun, Jenny 8 tahun, Betty 6 tahun, dan Sylvia 2 tahun. Mereka adalah keluarga besar yang sangat bahagia dan pada saat itu tengah merayakan malam Natal mereka yang berbahagia. Di malam Natal yang indah itu, Marion yang pada saat itu baru pulang bekerja membawakan hadiah untuk adik-adik perempuannya, yaitu Martha, Jenny, dan Betty. Ketiga adik perempuannya yang diberikan hadiah tersebut senang bukan kepalang, sehingga mereka meminta ibu mereka untuk tidur lebih telat daripada biasanya. Sementara itu, 2 orang anak laki-laki mereka, yaitu Maurice dan juga Louis, yang pada saat itu belum pergi tidur, diminta oleh ibunya untuk memasukkan sapi-sapi dan juga ayam-ayam peliharaan mereka ke dalam kandang. Dan juga diingatkan untuk memberi makan sebelumnya. Saat itu, 2 orang anak laki-laki tertua, yaitu John dan juga George Junior, sudah terlelap. Karena mereka kelelahan bekerja setelah membantu ayahnya di siang tadi. Tiba-tiba saja pada pukul 1 pagi, telepon yang berada di ruang kerja George berdering. Karena deringan tersebut, Jenny pun terbangun dan segera mendatangi telepon tersebut. Jenny menjawab panggilan tersebut yang mana terdengar seperti salah sambung, sehingga Jenny memilih untuk mengabaikannya. Namun, ada keganjilan dari
telepon tersebut. Menurut Jenny, orang yang menelepon tersebut menanyakan sebuah nama yang terdengar tidak familiar baginya. Jenny sempat mengatakan bahwa si penelepon itu yang salah. Tahu tidak balasan dari sang penelepon tersebut? Dia hanya tertawa dengan suara yang sangat aneh dan juga terdengar mengerikan. Tapi saat itu Jenny berpikir bahwa orang itu hanyalah salah sambung dan juga mungkin iseng, sehingga ia melanjutkan tidurnya kembali. Namun kemudian Jenny terbangun kembali pada pukul 1 malam tepat. Namun kali ini bukanlah deringan telepon yang membangunkannya, namun karena kaget bukan kepalang ketika ia merasakan asap-asap memenuhi hidungnya, dan ternyata saat ia terbangun, ia sudah melihat rumahnya dipenuhi dengan banyak asap dan juga api. Segera dengan cepat, Jenny membangunkan George dan kemudian berlari keluar rumah bersama anak-anak mereka yang tidur di lantai bawah. Tapi pada saat itu, anak-anak di lantai atas sama sekali belum keluar, sehingga George dan dua anak tertuanya kembali masuk ke dalam rumah untuk menyelamatkan mereka. Sayangnya, tangga menuju lantai 2 sudah habis terlalap api, sehingga mau tidak mau, mereka harus kembali keluar dan hanya bisa pasrah dengan keadaan. George, Jenny, dan keempat anak yang lain hanya bisa menyaksikan rumah mereka dilalap api sampai habis. Dengan perasaan cemas, takut, khawatir, dan juga sedih, mereka tidak bisa melakukan apapun sampai bantuan diberikan. Mereka berasumsi bahwa kelima yang lainnya sudah meninggal dilalap api, karena tidak ada jalan untuk melarikan diri dan juga tidak ada tanda-tanda mereka menyelamatkan diri ke jendela. Hingga 45 menit kemudian, api berhasil dipadamkan. George Soder pun mulai meminta petugas pemadam kebakaran untuk segera mengecek lantai 2 di mana kelima anak mereka berada terakhir kalinya. Saat itu, kepala pemadam kebakaran yaitu F.J. Morris mengatakan pada George bahwa mereka tidak menemukan kelima anak mereka yang lainnya. Dijelaskan bahwa tidak ada mayat sama sekali maupun tulang belulang yang seharusnya tertinggal jika manusia dilahap oleh api. Tetapi pada saat itu kondisinya, di lantai 2 tersebut sama sekali tidak tertinggal sedikit pun jejak dari kelima anak tersebut. Bak ditelan bumi, tubuh Maurice, Martha, Louis, Jenny, dan juga Betty sama sekali tidak ditemukan di lantai 2 tersebut. Bahkan sedikit pun tulang mereka sama sekali tidak ditemukan. Jadi, kemanakah kelima anak keluarga Soder yang lainnya saat terjadinya kebakaran tersebut? Karena tidak ditemukannya sisa tulang belulang dari kelima anaknya, George dan juga Jenny mempercayai bahwa kelima anak mereka sebenarnya menghilang dan juga diculik, dan kebakaran ini sudah direncanakan. Dan diduga, penculikan tersebut disinyalir karena sang ayah, yang mana George adalah seorang imigran Italia, di mana ia adalah sosok anti terhadap Mussolini, yaitu seorang politisi asal Italia. Diketahui bahwa sebelumnya, George meninggalkan kritikan-kritikan terhadap Mussolini yang diduga sebagai pemicu dari kebakaran ini. Dan kemudian kecurigaan ini berlanjut kepada seorang sosok agen asuransi. Jadi beberapa waktu sebelumnya, ketika seorang agen asuransi gagal menjual jasanya kepada George, orang tersebut berkata, "Rumahmu akan terbakar dan anak-anakmu akan hancur. Kamulah yang akan membayar segala yang pernah kamu ucapkan terhadap Mussolini." Kasus menghilangnya 5 orang anak keluarga Soder ini sebenarnya sempat terhenti pada tahun 1950. Hal ini dikarenakan kasus ini menemui jalan buntu dan tidak ditemukannya bukti ataupun tersangka untuk kejadian ini. FBI bahkan telah menyatakan bahwa mereka menutup kasus ini di tahun 1950.
Namun tentu saja, seorang keluarga yang kehilangan anak, bahkan 5 orang anak ini, tidak berhenti sampai di sana. Mereka terus mencari informasi dan informasi untuk mencari tahu kemana kelima anak mereka pergi, yang mana semula mereka yakini ikut mati dalam kebakaran tersebut, yang kemudian berubah menjadi dugaan penculikan karena tidak ditemukannya mayat mereka sama sekali. Terlebih dengan adanya telepon salah sambung yang masuk ke nomor mereka beberapa saat sebelum kejadian tersebut terjadi. Keyakinan keluarga Soder akan kelima anak mereka yang hilang bertambah kuat karena pengakuan seorang karyawan hotel yang mengaku melihat seorang lelaki yang berpergian bersama beberapa anak kecil di malam kejadian tersebut. Anggota keluarga Soder yang lainnya juga mengaku bahwa mereka melihat seorang lelaki memerhatikan mereka di saat mereka menyaksikan rumah mereka terbakar dari luar. Dan hal-hal itulah yang menambah kuat keyakinan mereka atas dugaan penculikan ini, yang dikatakan berdasar dari kritikan yang dilakukan ayahnya terhadap Mussolini. Setelah kejadian, keluarga Soder membuat sebuah billboard pengumuman atas hilangnya kelima anak mereka, berharap siapapun yang melihat dapat memberikan informasi yang tentunya akan sangat membantu untuk mereka. Beberapa tahun setelahnya, George melihat foto-foto sekolah siswa di New York dan salah satu siswa tersebut mirip dengan salah satu anaknya. George kemudian mencari tahu di mana anak itu tinggal, namun sayangnya orang tua di rumah tersebut menolak untuk menemuinya. Hingga akhirnya 23 tahun kemudian, ada seseorang misterius yang mengirimkan sebuah foto lelaki muda yang sangat mirip dengan anaknya, yaitu Louis. Juga terdapat pesan di belakangnya yang juga menyatakan bahwa foto tersebut adalah foto dari Louis. Foto tersebut setidaknya membuat keluarga sedikit merasa lebih tenang karena setidaknya anak mereka masih hidup. Foto tersebut kemudian membuat keluarga menjadi sedikit lebih tenang karena jika memang benar itu adalah foto Louis, dia ternyata masih hidup. Tulisan yang berada di belakang foto tersebut sekiranya seperti ini. Louis Soder, I love brother Frankie, a little boys A90132 or 90135. Tidak terdapat alamat pengirim maupun keterangan lainnya di dalam tulisan tersebut. Angka 90132 sendiri adalah kode pos yang digunakan untuk kota Palermo, Sisilia saat itu. Peliknya kasus tentang keluarga Soder ini tentu membuat orang-orang penasaran akan kelanjutannya. Sebenarnya, pada tahun 1947, FBI menyetujui untuk menyelesaikan kasus tersebut. Namun anehnya, dari pihak kepolisian dan juga dari pihak pemadam kebakaran menolaknya. Sampai saat ini, billboard dengan foto kelima anak tersebut masih dipajang dan juga masih sering dilewati oleh para wisatawan. Sama sekali tidak terdapat titik terang dari kasus menghilangnya kelima anak keluarga Soder ini. Bahkan, hingga George Soder meninggal pada tahun 1969 dan juga sang istri yaitu Jenny Soder yang menyusul pada tahun 1988, masih belum diketahui kemana perginya kelima anak tersebut. Meskipun sebelum mereka meninggal, keduanya tetap berkeyakinan bahwa suatu hari nanti putra dan putri mereka yang menghilang dapat ditemukan. Jika dibicarakan, kasus ini sangatlah janggal dan juga mencurigakan. Apalagi dengan ditolaknya peran-peran yang diharapkan membantu untuk bantuan dan juga foto yang dicurigai sebagai Louis dikirimkan setelah bertahun-tahun kemudian. Menurut kalian, apa yang sebenarnya terjadi? Apakah anak-anak tersebut benar-benar meninggal saat kebakaran? Ataukah mereka benar-benar diculik oleh pihak yang sama sekali belum diketahui siapa? Atau mungkin bisa jadi penculiknya juga adalah mafia-mafia dari Italia yang berhubungan dengan Mussolini. Jawabannya sampai sekarang masih belum bisa ditemukan.
Jadi, bagaimana pendapat kalian? Silahkan tulis komentar kalian di bawah. Dan jangan lupa juga untuk like, juga share video ini. Dan yang terpenting adalah untuk subscribe channel Yuri's Lore agar kalian tidak ketinggalan info jikalau aku update. Oh ya, satu lagi, Yuri mau minta maaf kalau misalnya pembawaan Yuri masih kurang nyaman. Di sini Yuri akan belajar dan terima kasih atas kritik dan juga sarannya. Semoga kalian tetap bersama Yuri, mengikuti perkembangan Yuri bersama-sama sampai nanti. Oh ya, sekali lagi, Yuri berterima kasih atas kritik dan juga sarannya. Terima kasih telah meluangkan waktu untuk menuliskannya karena itu sangat berarti buat Yuri. Jadi buat kedepannya, Yuri harap channel ini bisa berkembang lebih baik. Dan yang Yuri lebih harap, semoga kalian menjadi saksi dari perjalanan Yuri's Lore ini. Untuk itu, makasih banyak buat kalian yang udah subscribe dari sekarang. So, see you next time di Yuri's Lore selanjutnya. Bye!